ready. Halo Pak Sekprov, terima kasih sebelumnya waktunya untuk kita. Gimana kabarnya hari ini Pak Steve? Baik. Rasanya jadi Sekprov tuh di Sulawesi Utara, khususnya gubernurnya nih Pak Oli Dondo Kambe, gimana rasanya? Sekprov itu kepercayaan. Kepercayaan ya? Artinya bagaimana kita berdedikasi dan betul-betul bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Soal penentuan baik tidaknya dikembalikan kepada pimpinan. Ketika mendapatkan tanggung jawab itu, kepercayaan itu yang Pak Steve bilang tadi, tugas utama yang harus dibenahi seorang Sekprov apa tuh kira-kira? Yang pasti pertama memajukan masyarakat Sulawesi Utara seluruhnya dan secara spesifik tentunya sesuai bidang-bidang apa yang menjadi skala prioritas Pak Gubernur. Kalau saat ini yang dikedepankan selain bidang infrastruktur, tapi juga pembenahan bidang SDM. Bagaimana SDM kita mampu berbicara, mampu memberikan prestasi bagi masyarakat Sulawesi Utara. Itu yang paling pokok. Khusus untuk SDM, kita tidak hanya bicara bagaimana kelanjutan studi dari atau pengetahuan dari SDM itu sendiri, tapi bagaimana hasil pendidikan itu dapat diterima dalam dunia usaha, dunia industri. Atau paling tidak mereka mampu survive sebagai orang wira swasta. Ini penting dalam rangka menggerakkan sistem ekonomi di sistem ekonomi dari SDM tadi dan infrastruktur itu ya Pak Steve ya. Jadi yang lebih menjadi tantangan untuk dibenahi seorang Sekprov di Sulawesi Utara apa nih kira-kira? Sebenarnya banyak hal. Banyak hal ya? Banyak hal. Tapi yang paling penting itu tadi, dua prioritas tadi, bagaimana pembenahan infrastruktur menjadi lebih baik dalam melayani masyarakat pada umumnya, tapi juga bagaimana menghasilkan SDM yang berkualitas. Kalau kita ketahui, apalagi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi itu adalah pendidikan sekolah menengah atas maupun sekolah menengah kejuruan. Dan ini penting dalam rangka meningkatkan jumlah kelulusan KPTN dari siswa-siswa SMA sekolah menengah atas maupun bagaimana produk-produk SMK ini mampu menjadi tenaga siap pakai di dunia usaha, dunia industri. Nah itu dia yang jadi penasaran juga buat Makasio dan Tasya mengenai kesiapan SD yang Pak Sekprov bilang tadi. Sebenarnya Tasya juga pengen diskusi dan bagaimana kesiapan terobosan dan upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan penempatan lulusan SMK untuk siap di dunia usaha. Karena Tasya baru mendengar satu terobosan yang sepertinya ini belum dilakukan sebelumnya di Sulawesi Utara ya Pak ya, mengenai setiap tahunnya akan dikirim 1.000 lulusan SMK untuk kerja di luar negeri, khususnya di Jepang. Langkah-langkah apa nih yang dipersiapkan untuk program ini? Dunia pendidikan itu banyak hal yang berpengaruh. Parameternya paling tidak, pertama kompetensi guru, kemudian fasilitas infrastruktur yang tersedia. Peran serta masyarakat juga banyak menentukan. Lebih ke dalam soal kurikulum, soal silabus, soal jumlah mata pelajaran ataupun jam mata pelajaran spesifik yang dikedepankan. Ini penting dalam rangka keberhasilan siswa ini mampu memenuhi syarat yang diinginkan oleh dunia usaha, dunia industri tersebut. Itu berarti ada beberapa aspek yang masih perlu dibenahi kesiapannya dari tadi itu, bukan cuman siswanya, tapi kesiapan kurikulumnya, gurunya juga, bahkan fasilitas sekolahnya itu. Kolaborasi dari pemerintah dan pihak-pihak sekolah yang mau dipersiapkan sejauh ini seperti apa? Pada akhirnya satu kesimpulan yang ingin diperoleh adalah bagaimana peserta didik itu. Peserta didik itu, Pada akhirnya kolaborasi dari parameter yang saya sebutkan tadi menentukan apakah siswa ini mampu atau tidak, lulus atau tidak dalam seleksi penerimaan tenaga kerja. Baru-baru ini SMK Kejuruan Pertanian sudah dikirimkan 60 siswa. Ini hasil seleksi yang dilakukan. Oh berarti sudah dimulai programnya Pak? Sudah dimulai programnya. Bukan baru mau direalisasikan, tapi sudah direalisasikan sebenarnya. Akumulasi dalam setahun itu paling tidak kita mampu menelurkan 1.000 orang pekerja ke Jepang. Dan tahap pertama di tanggal 1 itu 60 orang. Oh, 60 orang. Pemahamannya begini, dalam skala kebutuhan tenaga kerja yang ada di Jepang, dari 350.000 tenaga kerja yang diperlukan, ternyata baru 130.000 yang terpenuhi. Artinya masih ada gap, masih ada hampir setengahnya, 220.000 sekian yang masih diperlukan lagi untuk dipekerjakan di sana. Sementara dari 130.000 pekerja itu
cuma 12,5% dari Indonesia. Sementara hasil seleksi baru-baru ini, khusus untuk lulusan pertanian, SMK pertanian, dari 93, 60 yang lulus seleksi. 2/3 yang lulus seleksi. Jumlah lulusan secara keseluruhan SMK kita 15.000 per tahun. Untuk mencari 7% kan tidak sulit rasanya. Itu pun cuma dari 5 jurusan yang jadi skala prioritas. Sebenarnya semua jurusan akan kita undang untuk diseleksi. Tapi karena masih dalam tahapan awal, saya tekankan baru 5, itulah keperawatan, pertanian, permesinan, atau otomotif, industri konstruksi, dan perhotelan, termasuk dalamnya tata boga. Ini kita akan seleksi. Mekanisme seleksi ini untuk sementara akan dibicarakan lebih lanjut, tapi kami mengarah kepada sistem zonasi. Artinya khusus Manado dan sekitarnya, kemudian Bolang Mongondo, Sangihe, Talaut, ada sistem zonasinya juga berarti? Artinya mempermudah siswa. Mempermudah siswa. Kalau siswa dari Talaut khusus datang di Manado cuma untuk seleksi kan berapa biaya yang dia perlukan. Betul. Makanya mending diseleksi di sana. Seperti apa? Kami mengarah ke sana. Berarti juga akan disiapkan di beberapa kabupaten kota ya? Akan disiapkan di beberapa kabupaten kota. Ini akan kami kerjasamakan dengan perusahaan pengerahan tenaga kerja supaya betul-betul akurat, supaya betul-betul selektif, supaya betul-betul tidak ada kesalahan-kesalahan prinsip dalam seleksi nantinya. Dan yang pasti, yang paling penting adalah kesiapan dari siswa itu sendiri untuk menghadapi yang pasti itu dunia kerja di luar negeri. Sudah ada 60 nih Pak Sekprov yang dikirim. Mereka kan pasti sudah melewati proses tahapan seleksi dan lain sebagainya gitu. Yang menarik adalah mereka tidak sembarangan dikirim atau direkomendasikan oleh pihak sekolah kepada pemerintah untuk dikirim, tapi bagaimana melewati proses seleksi. Nah, yang jadi penasaran Tasya dan Makasio, proses seleksinya itu seperti apa gitu? Ada perusahaan khusus yang mengerahkan mereka ke Jepang yang akan melakukan seleksi. Dan ini tentunya standar sesuai dengan kebutuhan yang di sana. Oleh karena itu kemarin saya sudah sampaikan ke kepala-kepala SMK untuk lakukan penyesuaian masalah kompetensi guru, penyesuaian masalah kurikulum, silabus, jam mata pelajaran, agar betul-betul kebutuhan seleksi ini sudah diantisipasi sejak mereka dalam bangku sekolah. Yang paling pertama itu tadi, silabusnya kita sesuaikan, termasuk pemahaman bahasa, adat istiadat, karakter, termasuk tata krama yang ada di sana. Ini penting, paling tidak kita masukkan dalam jam mata pelajaran. Termasuk pengajar yang akan menyampaikan ini betul-betul punya kompetensi. Jangan dia banyak hidup di Manado, kan tiba-tiba dia mengajar nih soal adat istiadat atau apa karakter masyarakat Jepang, ini kan lucu. Berarti gurunya juga harus berkompetensi bagaimana apa yang dibutuhkan di Jepang gitu ya Pak? Yang pasti yang 60 siswa yang kami kirimkan tadi, kami khusus datangkan pengajar bahasa yang punya latar belakang pendidikan dari sana, tahu persis dia sudah berkecimpung lama di sana dan diajarkan kepada siswa. Paling tidak begitu sampai di Jepang ya udah hilang nih anak. Coba bayangkan kita masyarakat Indonesia yang biasanya cuma tahu huruf Latin, tiba-tiba berhadapan dengan huruf kanji, hilang dia. Hilang dia di Jepang. Mau kemana dia? Pasti hilang. Yang ada di sana yang kita tahu kan cuma numerik, cuma angka-angka. Tulisan semua Jepang, mau panduan, termasuk orang bicara. Orang masyarakat halayak ramai di sana kan begitu kita bertanya, jarang sekali yang tahu bahasa Inggris. Apa nih anak juga tahu tentang bahasa Inggris? Persoalan lagi. Maka itu paling tidak, apalagi sisi bahasa ini menentukan nilai salary yang akan dia terima. Nah ini penting supaya betul-betul diberi pemahaman yang spesifik tentang Jepang terhadap mereka. Ya. Kalau orang udah bilang sampai di sana pun dia hilang. Pasti hilang. Pasti hilang. Orang mau pasiarjo tuh suka kebingungan kadang kalau ketemu di beberapa tempat di Jepang, apalagi ini berhubungan dengan pekerjaan yang menentukan mental serta karakter juga yang harus disesuaikan. Ya betul. Ada lagi hal lain yang spesifik tapi sangat menentukan kepribadian anak, karena biasanya yang baru kelar SMA itu begitu tinggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama,
dia homesick. Jadi pendekatan psikis juga penting. Karena bagaimanapun mereka yang biasanya hidup dengan orang tua tiba-tiba harus mandiri, hidup sendiri untuk jangka waktu yang lama. Karena awal ini paling tidak mereka harus kerja dengan kontrak 3 tahun. Kalau dia baik, dia sesuai, ya ditambah kontraknya. Setelah sudah dikirim 60 orang pertama, ke depan targetnya seperti apa? Target kita bertahap. Bertahap itu artinya dalam selang 1 tahun ini, karena ini mulainya bulan Juni, jadi tinggal setengah tahun. Mestinya paling tidak 500, paling tidak 500. Tapi saya berusaha untuk sampai akhir tahun ini kita dapatkan 1000. Kita dapatkan 1000. Karena saya katakan tadi, coba bayangkan dari 15.000 hanya dicari 7% dari siswa yang memenuhi kualifikasi, bahasa, dan seterusnya. Hanya 7% dari mereka yang diperlukan. Mestinya lebih dari 7%. Sebab seleksi kemarin dari 93, 60 yang lulus. 2/3. Kalau 15.000, 2/3, 10.000 loh. Sementara pangsa pasar tenaga kerja di Jepang masih sangat luas. Paling tidak kita mampu memanfaatkan itu. Ini peluang. Apa sebenarnya yang akhirnya menggerakkan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, terlebih juga untuk terkait dengan visi misi dari Pak Oli dan Pak Stefan gitu, dan akhirnya digerakkan juga oleh Pak Sekprov? Yang pasti pertama visi misi Bapak Gubernur, peningkatan SDM. Peningkatan SDM tidak hanya menyangkut kapabilitasnya dalam pengetahuan, tapi kemampuan dia untuk mampu berusaha dan hidup mandiri. Mampu bekerja dan hidup mandiri. Yang kedua, keinginan kita ternyata peluang untuk bekerja di luar negeri, khususnya Jepang, itu sangat terbuka. Statistik, sementara dari sisi statistik, mengatakan bahwa sebagian besar lulusan SMK itu menganggur. Nah, paradigma ini kita coba hilangkan. Bahwa SMK kita sesungguhnya siap pakai dan mampu melakukan sesuatu. Dan sudah kita uji cobakan, 60 bisa lulus seleksi. Nah, kalau dari 15.000 kita cari 10%, mestinya bisa. 10% 1.500. Itu untuk 1 tahun. Artinya bisa lebih ya? Nah, bagaimana kalau kita tarik 5 tahun ke belakang? 7.500. Dan ini mestinya mampu terpenuhi oleh, saya katakan tadi, dari 350.000 pangsa pasar yang ada di Jepang, cuma 130.000 yang mampu diisi oleh negara-negara Asia Tenggara maupun Cina. Dari jumlah tersebut hanya 12% dari Indonesia. Dari 12% itu memang tidak dicatat berapa dari Indonesia, dari Sulawesi Utara. Kenapa kita tidak manfaatkan ini? Dan kemarin juga sudah dapat informasi dari negara-negara Asia Tenggara yang banyak diminati justru Indonesia. Oleh karena itu ya, peluang kita makin besar untuk itu. Ya, Space-nya juga gitu kan sebenarnya lebih besar, dan ini harus dimanfaatkan. Ya, Dan harus juga difasilitasi dong oleh pemerintah. Itulah tugas pemerintah. Bagaimana mensejahterakan masyarakat dengan memberi pekerjaan. Itu paling penting. Ini yang kemudian menjadi peluang bagi masyarakat, tapi pemerintah menyadarinya, dan untuk keberlangsungan juga ya pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara secara tidak langsung berdampak gitu ya pada para pekerja, pada masyarakat yang mungkin masih berekonomi lemah, dengan secara tidak langsung akhirnya mempengaruhi grafik perekonomian yang ada di sini. Ya begitu. Yang pasti ini selain trickle down effect, ini selain multiplier effect, ini trickle down effect, artinya efek yang menetes. Kalau mereka berusaha di sana, pada akhirnya keluarga di sini juga terkena imbas kesejahteraan, imbas pendapatan lebih dari yang dia dapatkan di sana. Itu yang paling penting. Ya. Dan sebenarnya program ini sudah realisasi, sudah berjalan. Bagaimana sebenarnya masyarakat, apalagi bagaimana pemerintah manfaatkan digitalisasi juga ini untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, bagaimana juga mereka mau mempersiapkan. Mungkin ada beberapa masyarakat yang masih bersekolah di bisa dikatakan terpencil gitu ya, dan mau mempersiapkan anak mereka yang masih di kelas 1 atau kelas 2 SMK untuk menuju nanti ke kelas 3 lulus mengikuti seleksi, difasilitasi juga oleh pemerintah ya. Nah, untuk mempertahankan program ini supaya berkesinambungan dan berkelanjutan Pak sampai dengan tahun-tahun selanjutnya, strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah seperti apa? Yang pasti karena ini awal, ada aja kekurangan, dan ini coba kita benahi. Tadi pagi barusan rapat kolaboratif dengan instansi terkait, khusus Pemprov. Artinya di saat mereka lulus seleksi, mereka harus menunggu untuk penyelesaian visa kerja. Ini makan waktu mungkin 2-3 bulan.
dalam rangka mengisi kekosongan 2-3 bulan ini, ada pelatihan yang akan diberikan oleh perusahaan tersebut, perusahaan pengerahan itu, dalam rangka peningkatan atau penyesuaian yang adaptif terhadap bidang-bidang pekerjaan yang akan mereka tekuni. Kami sudah siapkan tempat pelatihan itu, permesinan di Balai BLK Bitung, kemudian khusus bidang perhotelan kami siapkan di Badan Diklat, supaya minimal ilmu mereka tetap terasa. Pemahaman mereka tentang Jepang itu makin luas, makin tajam, dan lebih bisa beradaptasi. Ini kerja kolaboratif. Minggu berjalan ini sudah diusahakan oleh masing-masing sekolah ZMK itu untuk merekrut kembali mereka-mereka yang menjadi lulusan minggu lalu, 2 minggu lalu, dipanggil untuk ulang mengikuti seleksi. Saya minta aja 1 minggu berjalan ini, karena minggu depan kami usahakan untuk kegiatan seleksi. Mungkin sampai 1-2 minggu seleksi itu akan berjalan, sesudah itu baru diumumkan. Detail seleksinya kami akan lebih detail lagi rapat-rapat selanjutnya. Minggu-minggu berjalan ini kami akan detailkan. Ini disosialisasikan ke seluruh SMK yang saya katakan untuk 5 jurusan tadi. Ini dimaksudkan karena memang baru tahapan awal. Nanti akan kami buka untuk seluruh sesuai dengan permintaan pasar dari Jepang. Jadi untuk seluruh bidang. Sekali lagi saya katakan di sini untuk 5 bidang itu, mulai dari keperawatan, pertanian, permesinan, konstruksi, dan perhotelan. Ini 5 bidang yang kami akan buka. Dan apakah ini pure semuanya 100% difasilitasi oleh pemerintah, dari mereka seleksi, kemudian pembekalan, sampai mereka juga beranakratkan itu full difasilitasi, Pak? Kami kerjasamakan dengan perusahaan pengerahan tenaga kerja itu, P3MI, perusahaan pengerahan pekerja migran Indonesia. Ini akan kami detailkan, tapi segala sesuatu yang menyangkut mereka tetap kami fasilitasi. Mulai dari lokasi seleksi, lokasi untuk pembekalan mereka, termasuk yang kemarin yang pertanian itu sepenuhnya dari pemerintah daerah yang memberi pengetahuan bahasa Jepang, itu dari Pemprov. Makanya kami undang pada saat acara pelepasan kemarin, kami kerjasamakan. Di sini kan sudah ada jurusan bahasa Jepang di Universitas Samratulangi dan Unima. Kebetulan kami pilih di Unstrat karena lebih dekat. Bagaimana menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak terkait ini? Ya, sebagai pemerintah, pekerjaan koordinatif itu mestinya tidak susah, sangat gampang. Karena mitra pemerintah itu kan pihak swasta, termasuk masyarakat. Jadi undangan itu kita sampaikan, ini kan untuk keuntungan bersama. Masyarakat juga mendapatkan hasil, pemerintah juga diuntungkan karena warga yang menerima ini meningkat secara ekonomi, tapi juga perusahaan mendapat untung dalam penyebaran tenaga kerja kerjasamanya dengan pemerintah Jepang. Karena memang pekerja ini sangat dibutuhkan oleh pemerintah Jepang, kan seperti itu. Dan saya berharap bagaimana pesan Pak Wakil Gubernur waktu pelepasan, itu mereka menjaga sikap, menjaga perilaku, menjaga nama baik pribadi termasuk nama baik bangsa. Karena bagaimanapun keberadaan mereka di sana yang dilihat adalah bangsa, bukan sekedar provinsi. Nah, kedepannya dari sisi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, apa yang diharapkan melalui program 1.000 orang per tahun? Pertama, kesejahteraan masyarakat meningkat, itu paling penting. Sudah itu kami mengharapkan adanya multiplier effect. Keberadaan yang pekerja Indonesia di luar negeri ini mendatangkan devisa paling tidak. Tapi bagi pemerintah Sulawesi Utara paling penting dapat mensejahterakan warga masyarakat. Introspeksi juga bahwa peran pemerintah dalam menjaga mutu pendidikan Sulawesi Utara. Karena paling tidak kalau ini sesuai dengan keinginan pasar, berarti apa yang diajarkan, kurikulum yang diberikan pada siswa itu tepat sasaran. Ini juga bagian dari kontrol kita terhadap dunia pendidikan. Ada sikap yang adaptif dari dunia pendidikan terhadap keinginan pasar. Ya kalau pendidikan cuma sekedar pendidikan, tidak berorientasi pasar juga kan repot, susah juga. Cuma sekedar pendidikan, iya. Cuma sekedar untuk diri sendiri kan susah juga. Makanya pendidikan, apalagi kejuruan itu harus sangat berorientasi pasar. Ini itu program ke depan targetnya akan berlangsung sampai berapa tahun? Mudah-mudahan ini tetap berjalan secara berkala. Regulernya 1.000 orang. Dan kalau perlu jangan cuma 1.000 orang. Lebih dari itu. Karena seperti saya bilang juga tadi, kelulusan SMK setiap tahunnya di Sulawesi Utara. Sulawesi Utara itu 15.000 per tahun. Dan memang statistik
Indonesia mengatakan dari 1,6 juta lulusan SMK hanya setengahnya yang diterima oleh dunia industri, dunia usaha. Sisanya kurang lebih 840 ribu. 55%-nya itu jadi pengangguran. Ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, Pak Sekprov, soalnya kan biasa kalau orang anak muda gitu, kebanyakan melihat media sosial, pemberitaan yang beredar saat ini. Tidak bisa dipungkiri, banyak juga warga Sulawesi Utara yang mengeluhkan di media sosial bahwa sebanyak yang nganggur, masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan, lapangan pekerjaan kurang di Sulawesi Utara. Menurut Pak Sekprov gimana ini jawabnya? Saya pikir ini salah satu solusi. Terobosan yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyalurkan tenaga-tenaga siap pakai supaya betul-betul dapat bekerja di dunia usaha, dunia industri, apalagi di luar negeri yang notabene negara maju. Paling tidak pengalaman yang didapatkan di negara maju ini jadi referensi bagi dia. Ini kan suasana baru, bekerja di negara maju. Itu salah satu hal yang penting. Di samping itu juga bagaimana perhatian dari warga masyarakat untuk tetap menyesuaikan, adaptif, meningkatkan pengetahuan dia agar betul-betul dibutuhkan juga oleh dunia usaha atau secara pribadi berwirausaha yang dapat diterima oleh seluruh kalangan, oleh seluruh masyarakat. Tapi yang pasti bahwa terobosan pemerintah ini dimanfaatkan dengan benar, dimanfaatkan betul-betul supaya bermakna bagi yang bersangkutan, bermakna bagi keluarga, bermakna bagi orang sekitar. Ini kan multiplier effect. Tapi yang menjadi tugas kerjaan juga pemerintah, saya rasa memberikan pemahaman pada masyarakat. Gimana menurut Pak Sekprov dan pemerintah menjawab kayak misalkan di Pak, ya orang Manado pengennya sebenarnya karena kerja cukup di Manado, kenapa pemerintah tidak membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di Manado, memberikan pemahaman dan menghimbau bahwa masyarakatnya sebenarnya bisa melihat ini menjadi manfaat, menjadi peluang untuk anaknya, untuk generasi ke depan. Harus diadaptasikan dengan keberadaan dunia yang semakin berubah. Jangan perlu skeptis dengan pekerjaan di luar negeri, karena yang manapun apa yang kita penuhi ini memang sesuai dengan permintaan pasar di sana, sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan. Katakan kalau dari segi perawat, di sana kan masyarakat lanjut usia terlalu banyak. Mereka yang bekerja untuk merawat lanjut usia terbatas. Oleh karena itu kita siapkan tenaga-tenaga perawat yang mampu bekerja di panti-panti jompo, mampu melayani orang tua di sana. Begitupun untuk industri permesinan sudah sangat maju, sangat diperlukan technician, middle technician, dan ke bawahnya harus kita isi juga. Pekerja kita dalam hal ini SMK mampu mengisi harusnya. Oleh karena itu, manfaatkan betul. Tinggalkan paradigma yang mempersempit pola pikir. Mempersempit, pada akhirnya kan mempersempit pendapatan, income. Sementara keinginan pasar membutuhkan kita. Pikir, manfaatkan betul. Oke, kita balik pada penyiapan SDM lagi-lagi ya Pak ya. Apalagi mereka sudah disiapkan untuk bekerja seperti kalau saya bilang tadi di negara yang maju seperti Jepang. Menjawab juga sebenarnya program ke depan dari pemerintah Indonesia untuk menciptakan Indonesia maju dan sejahtera di 2040. Apakah ini juga menjadi program yang sudah ataupun strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sejak ini? Ya, ini salah satu strategi kita untuk menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, jalan menuju kesejahteraan bangsa, sulut yang makin hebat, tentunya harus dimulai dari sekarang. Peningkatan SDM yang berpengetahuan, tapi juga SDM yang mumpuni, mampu bekerja, mampu melakukan sesuatu. Ini penting. Pada akhirnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh dunia industri, dunia usaha, tapi juga mampu berwirausaha, entrepreneur, supaya betul-betul roda perekonomian Indonesia tetap bergerak. Indonesia yang makin sejahtera, banyak didukung atau pada akhirnya kembali ke dunia pendidikan. Sulut yang lebih sejahtera pada akhirnya dimulai dari dunia pendidikan. Manfaatkan kesempatan emas ini dalam rangka merekrut tenaga-tenaga yang diperlukan bekerja di dunia usaha, dunia industri di Jepang. Ini guna memenuhi pangsa pasar yang ada di sana. Mudah-mudahan
banyak dari siswa lulusan SMK kita yang memenuhi syarat berseleksi dan dapat berusaha bekerja di sana. Terima kasih, Tuhan berkati, Shalom, wassalam.